Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, baik yang dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan coba menanyakan tentang perihal Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap tahunnya kita peringati. Sebab banyak orang-orang yang tidak pro kepada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kami, khususnya saya, akan bertanya kepada Ustadz mengenai peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini Ustadz, Ya, siap. Sesuai dengan apa yang setiap tahun kita lakukan, memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang mengatakan bahwa Maulid itu bid'ah bagi orang-orang yang memang tidak suka mengadakan Maulid. Itu menurut Ustadz, sesuai dengan keterangan syariat itu bagaimana Ustadz? Apakah benar sesuai dengan keterangan mereka bahwa tidak ada Maulid atau itu bid'ah? Kami mohon supaya diterangkan sejelas-jelasnya supaya tidak ada keraguan bagi kita yang memperingati Maulid Nabi setiap tahunnya. Dipersilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Sukri yang telah bertanya mengenai perihal memperingati Maulid. Memang tidak kita pungkiri bila mana datang bulan Rabiul Awal, itu golongan-golongan yang anti Maulid itu gencar sekali. Gencar sekali mereka itu menyatakan di dalam kajian-kajiannya itu bahwa Maulid itu adalah sesuatu yang bid'ah. Sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya baik dari Al-Quran maupun hadis. Kalaupun toh ada, itu sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah. Kalau toh benar memperingati Maulid itu dianjurkan, diperbolehkan, sudah barang pasti para sahabat itu melaksanakan. Tapi nyatanya tidak. Itu menunjukkan bahwa Maulid itu tidak berdasarkan dalil sehingga jelas dihukumi bid'ah. Itulah biasanya yang dinyatakan oleh orang-orang yang anti Maulid. Jadi begini Kang Sukri, mengenai Maulid. Apakah benar Maulid itu bid'ah, apakah tidak? Kan begitu pertanyaannya ya. Ya Ustaz. Nah jadi Maulid dikatakan bid'ah itu sangat tidak berdasar. Sangat tidak berdasar, sangat kurang tepat. Kata siapa Maulid itu, kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu tanpa dasar atau dalil, bahkan dikatakan bid'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Allah menyatakan wa dzakirhum bi ayyamillah. Kata Allah wa dzakirhum bi ayyamillah, al-ayah, ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Nah, maksud daripada hari-hari Allah, Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan di dalam sebuah hadisnya dari sahabat Ubay ibn Ka'ab yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi, bahwa hari-hari Allah di situ maksudnya adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingatkanlah mereka tentang nikmat dan karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, mengenai nikmat dan karunia itu banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan yang paling terbesar di antara nikmat dan karunia Allah itu adalah iman dan Islam. Cuma iman dan Islam tidak akan ada di dalam dada kita tanpa kehadirannya maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani salah satunya menjelaskan bahwa ayat tersebut termasuk salah satu dalil atau dasar diperbolehkannya kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kan? Jelas. Bahwa maulid itu berdasar. Kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdasar baik dari Al-Qur'annya maupun hadisnya. Adapun dari Al-Qur'annya tadi itu wadzakirhum bi ayyamillah. Nah terus biasanya orang-orang anti maulid bertanya, kenapa kok kalau memperingati maulid itu setahun sekali? Tidak setiap sebulan sekali atau setiap seminggu sekali, tapi kok kenapa kok setiap setahun sekali seketika tibanya bulan Rabiul Awal. Nah jadi begini Kang So. Nah itu biasanya mereka itu mempertanyakan demikian. Nah ayat tadi menggunakan kata wadzakirhum, artinya mengingatkan. Yang namanya mengingatkan itu ya, itu cukup 1 tahun sekali saja, itu sudah cukup. Yang namanya mengingatkan itu kan 1 tahun sekali saja sudah cukup, tidak harus setiap hari. Oke, paham? Paham. Nah, itulah salah satu ayat yang menjelaskan termasuk diperbolehkannya memperingati maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus ini biasanya yang dipertanyakan oleh mereka kan begitu. Nah terus mana dasarnya, mana dalilnya lagi mengenai kita itu berkumpul di satu tempat seketika bulan Rabiul Awal itu, kemudian dibacakan Al-Quran, dibacakan tahlil, kemudian dibacakan kisah-kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu ada dasarnya? Ada dasarnya. Kita berkumpul entah itu di masjid, di musola, di lapangan, di mana kalau kita pada waktu berkumpul, kita dibacakan riwayat-riwayatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dasarnya. Mana buktinya? Buktinya kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak, al-ayah. Kata Allah, kami menceritakan tentang kisah-kisah para rasul kepadamu wahai Muhammad, yang mana dengan kisah-kisah tersebut kami kokohkan, kami kukuhkan hatimu wahai Muhammad, kata Allah. Nah, melalui ini ayat oleh ulama-ulama kita, seketika datangnya bulan Rabiul Awal, umat dikumpulkan di satu tempat, kemudian dibacakan kisah-kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan agar supaya umat itu hatinya tumbuh rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Allah saja menceritakan kisah-kisah perjalanan hidupnya para rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad agar supaya memperkuat hatinya Kanjeng Nabi Muhammad. Lebih-lebih kita. Maka melalui ayat tersebut ulama mengumpulkan umat seketika datang bulan Rabiul Awal, dibacakan riwayat-riwayat hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang supaya tujuannya umat itu cinta atau tambah cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada akhir zaman ini yang begitu banyaknya umat, sudah banyak yang tidak cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa terjadi demikian? Karena umat hanya kenal nama, tidak kenal sosok sebenarnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah terus biasanya mereka mempertanyakan lagi,
kalau toh benar hal demikian, memperingati maulid itu diperintah, sahabat itu orang yang paling cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Kalau diperintah, udah pasti sahabat itu melaksanakan memperingati maulid. Lah terus lagi, apakah ayat wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli manusabbitu bihi fuadak itu pada waktu itu tidak ada pada sahabat. Apakah itu tidak ada pada sahabat? Nah, ini biasanya dipertanyakan. Nah, jadi jawabannya, kenapa para sahabat tidak melaksanakan memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat melaksanakan memperingati maulid itu untuk apa? Untuk apa para sahabat memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW? Sementara para sahabat setiap harinya sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Jadi tidak ada gunanya sahabat memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW. Orang sementara para sahabat itu setiap harinya beserta Rasulullah. Lah kita sebagai umatnya hanya kenal nama, tidak kenal sosok, tidak berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita butuh yang demikian agar supaya memperkuatkan hati kita, tambah mahabbah cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tak ubahnya seperti Allah menceritakan kisah-kisah Rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad kepada Kanjeng Nabi Muhammad agar supaya membuat kokoh hatinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat tidak melaksanakan maulid, ya enggak, ya karena tidak ada gunanya orang tiap hari hidupnya sama para sahabat. Ya kan? Ya. Nah, kemudian bahkan biasanya mereka itu bertanya lagi, apakah kita itu diperintah untuk bersenang-senang, bersukaria seketika datangnya maulid Nabi besar Muhammad SAW? Apakah ada dasarnya? Ada. Seketika datang bulan Rabiul Awal, kita bersenang-senang, bersukaria, menyambut bulan Rabiul Awal, itu jelas ada perintahnya. Mana dasarnya? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidalika fal yafrahu. Qul, katakan wahai Muhammad, hanya dengan fadl dan apa? Qul bifadlillah wa birahmati, dan rahmatnya Allah, maka dengan demikian itu fal yafrahu, maka mereka bergembiralah. Lah ulama tafsir menafsiri yang dimaksud rahmat di situ adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunia ini sebagai wujud rahmat Allah terbesar yang mana kita diperintah oleh Allah untuk menyambut dengan sukaria, dengan kegembiraan. Nah, terus apakah ada manfaatnya kita memperingati maulid? Jelas. Kan begitu. Jangankan kita, orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, lagi Abu Lahab ya. Lagi Abu Lahab saja yang jelas-jelas meninggal dunianya kafir, itu mendapat kemanfaatan dari rasa kegembiraannya atas lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seketika budaknya mengabarkan bahwa keponakannya itu telah lahir, yaitu Nabi Muhammad, itu si Abu Lahab merasa senang, merasa gembira. Saking senang gembiranya, maka budaknya itu yang namanya Suwaibah dibebaskan dari sifat kebudakannya, sehingga masyhur dalam riwayat itu si Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksaannya oleh Allah. Berkah apa? Berkah hanya senang dengan lahirnya keponakannya. Siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun hadisnya mengenai memperingati maulid, itu diantaranya yaitu zaka wulidtu fihi. Seketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah hari Senin itu puasa? Jawab Rasulullah apa? Karena pada hari itu saya dilahirkan. Nah, ini menunjukkan kebolehannya kita itu memperingati maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini biasanya mereka akan bertanya lagi, kan Rasulullah memperingatinya dengan puasa, bukan dengan kumpul-kumpul senang-senang, bukan. Nah, inilah. Maka mengenai memperingati maulid itu teknisnya macam-macam. Mau puasa silahkan, mau kumpul-kumpul doa bersama silahkan.
Mau mengkumpulkan orang kemudian bagi-bagi sodako, silahkan. Mau dibacakan maulid-maulid Nabi, sejarah-sejarah Nabi, silahkan. Itu tidak jadi masalah teknis. Memperingati maulid itu tidak jadi masalah. Yang penting tidak dengan minum-minuman keras. Kan begitu. Ya. Jadi intinya, memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW itu dikatakan bid'ah, salah besar, kurang tepat. Bahkan bisa dikatakan itu menghukumi dengan seenak jidatnya saja. Terlalu mudah lisan mengatakan bid'ah. Bahkan bisa dikatakan tidak ada hadis sahih satupun yang menjelaskan bahwa memperingati maulid itu bid'ah. Tidak ada. Yang ada adalah diperbolehkan. Paham ya, Mas Zikri ya? Paham, Ustaz. Mungkin itu saja jawaban saya sedikitnya secara singkat mengenai pembahasan maulid. Cukup ya? Cukup. Jadi begitulah kaum muslimin muslimat, penjelasan dari Ustadz kita mengenai peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan gamblang dan jelas sudah. Artinya jangan sampai ada lagi keraguan di antara kita untuk melaksanakan Maulid khususnya warga Nahdien. Teruskan, Amaliyah. lanjutkan amaliyah yang baik, karena kita mudah-mudahan diakui umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.